Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan materi mengenai Islamisasi ilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Jailani, NIM 11920200017, kelas PAI 5A. Langsung saja kepada materinya. Di materi kali ini, yaitu materi Islamisasi ilmu pengetahuan, itu ada 3 topik. Yang pertama itu pengertian, yang kedua itu tujuan, dan yang ketiga adalah pengaruh daripada gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, langsung kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan itu memiliki 3 kata arti. Yang pertama itu ada Islamisasi, yang mana artinya adalah pengislaman dunia, bisa juga usaha mengislamkan dunia. Sedangkan yang kedua adalah kata ilmu. Nah, ilmu ini adalah merupakan cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Nah, ilmu ini merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum dapat kita sebut dengan berpikir ilmiah. Dan yang terakhir adalah kata yang ketiga, yaitu pengetahuan. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan. Akan tetapi dari berbagai referensi yang telah dibaca, bahwa ilmu dan pengetahuan tidaklah sama persis. Nah, di mana ilmu ini lebih luas cakupannya. Karena pengetahuan ini belum pasti dikatakan ilmu, sedangkan pengetahuan sudah barang tentu dikatakan ilmu. Nah, dari pengertian di atas bisa kita katakan atau kita simpulkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah berarti mengislamkan segala ilmu pengetahuan. Berlanjut pada materi berikutnya, yaitu yang kedua, yaitu tujuan daripada Islamisasi ilmu pengetahuan. Tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam menjalankan proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama menguasai disiplin ilmu modern, yang kedua menguasai warisan Islam, yang ketiga menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern, yang keempat mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan atau Islam dan ilmu pengetahuan modern. Lalu yang kelima, membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Islamisasi juga membebaskan manusia dari sikap tunduk kepada keperluan jasmaninya yang cenderung menzolimi dirinya sendiri, karena sifat jasmani adalah cenderung lalai terhadap hakikat dan asal muasal manusia. Nah, dengan demikian Islamisasi tidak lain adalah proses pengembalian kepada fitrah. Yang keenam, tujuan yang keenam yaitu bahwa di dalam Islamisasi ilmu pengetahuan terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, tetapi juga standar tertinggi dari menemukan kebenaran. Berlanjut pada poin yang ketiga, yaitu pengaruh daripada gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, adapun pengaruhnya yaitu ada yang merupakan pengaruh positif dan juga ada pengaruh daripada hal negatifnya, yaitu yang pertama adanya ilmuwan muslim yang mengatakan bahwa gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai reaksi adanya konsep dikotomi antara agama dan juga ilmu pengetahuan yang dimasukkan masyarakat barat dan budaya masyarakat yang modern. Lalu yang kedua, selanjutnya, dengan munculnya ide Islamisasi ilmu pengetahuan, maka mengakibatkan pertentangan antara
di antara ilmuwan-ilmuwan kita. Yang ketiga yang menjadi pengaruh positifnya adalah melalui Islamisasi ini ilmu pengetahuan muncul ilmu-ilmu dan juga perekonomian yang islami seperti kedokteran yang islami dan juga contoh lainnya seperti bank-bank syariah. Yang keempat, dengan gagasan Islamisasi sains tersebut, maka sains dapat memproduksi teknologi yang ramah lingkungan. Yang kelima, terwujudnya keadilan atau tersebarnya kedamaian dan juga kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dan juga terciptanya kesetaraan, kebersamaan, tolong-menolong, dan juga penghormatan hak asasi antar umat manusia. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.